warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviana Lia. Saya mahasiswa PPG BK UPI dalam jabatan tahun 2021 angkatan pertama. Hai Sin, Assalamualaikum. Halo Bu, Waalaikumsalam. Cindy apa kabar Sin? Baik Bu, Ibu apa kabar Bu? Ibu juga baik. Cindy lagi di mana? Ini lagi di depan rumah Bu, di teras. Habis pulang sekolah, habis ganti baju juga. Sudah sholat belum? Udah Bu, Alhamdulillah. Iya. Jadi begini, Ibu senang sekali nih Cindy menghubungi Ibu. Tadi mau WA Ibu, katanya Cindy mau ketemu sama Ibu ya. Ada yang mau Cindy bicarakan. Katanya penting. Benar apa enggak? Iya Bu, benar Bu. Oke, Cindy, sebelum kita nanti berbicara lebih lanjut, karena ini sepertinya masalahnya cukup penting, cukup berat, yang harus diselesaikan. Jadi Ibu akan mengadakan konseling nanti dengan Cindy langsung. Jadi kan Cindy meminta Ibu untuk membantu Cindy dalam menyelesaikan masalahnya. Apa itu benar? Iya Bu, benar Bu. Iya. Kalau begitu, sebelum Ibu masuk lebih dalam, ya, membantu Cindy nanti dalam penyelesaian masalah ini, Ibu mau Cindy tahu bahwa kalau di dalam konseling itu, ya, apalagi kalau Cindy sudah mempercayakan untuk bercerita ke Ibu, artinya nanti kita akan sama-sama menjaga kepercayaan itu ya, Sin. Mudah-mudahan Ibu juga akan menjaga apapun yang hal-hal yang sifatnya penting atau sifatnya rahasia dalam pembicaraan kita, maka kita akan sama-sama menjaga kerahasiaannya. Dan yang paling penting lagi, Cindy, sebelum nanti Cindy mulai bercerita terhadap masalah yang sedang Cindy hadapi, Ibu berharap peran Cindy dalam pelaksanaan konseling ini itu sangat penting loh, Sin. Artinya nanti kalau kita menginginkan bahwa tujuan konseling ini menginginkan tercapainya sebuah penyelesaian masalah, maka Ibu berharap Cindy dapat terbuka, jujur dalam menceritakan masalah yang sedang Cindy hadapi saat ini. Cindy sepakat ya? Iya Bu, baiklah Bu. Oke, karena ini juga siang, jadi nanti Cindy juga harus istirahat, mungkin mau melanjutkan belajar. Jadi proses konseling kita hari ini kita maksimalkan hanya 45 menit saja ya, Nak ya? Setuju? Iya Bu. Setuju Bu. Jadi kalau setuju, Ibu akan memulai kegiatan konseling kita. Jadi Ibu ingin tahu kira-kira masalah apa yang sedang Cindy hadapi saat ini? Jadi gini Bu, kan akhir-akhir ini Cindy tuh merasa aneh sama teman-teman Cindy karena mereka tuh kayak cuek gitu sama Cindy. Kalau misalnya lagi kumpul gitu, mereka tuh kayak nggak nganggap gitu Bu. Ada yang aneh gitu sama mereka. Aneh bagaimana maksudnya, Sin? Coba jelasin ke Ibu anehnya tuh bagaimana? Contohnya ya kayak tadi pas sekolah kan lagi kebersihan karena sebentar lagi tuh mau ngadepin ujian. Jadi kumpul-kumpul kan, terus
Cindy ikut, biasanya kan ikut gitu. Tapi tadi tuh kayak pas Cindy datang, mereka diam gitu. Terus pas tadi juga pas nyapu-nyapu kelas, Cindy nanya serokan, nggak ada yang jawab gitu. Padahal mereka tahu tempatnya gitu, tapi mereka nggak jawab, Bu. Kayak beda aja, nggak kayak biasanya. Ya sekarang Ibu mau tanya, kira-kira mereka cuek, mereka diamin Cindy begitu, itu sudah berapa lama? Sudah lumayan lama, Bu, tapi puncaknya baru akhir-akhir ini, Bu. Kalau kayak dikucilin gitu. Cindy tuh nggak tahu salah Cindy itu di mana. Cindy tanya dengan mereka, juga mereka nggak mau jawab. Kayak diam, cuek, biarkan Cindy sendiri gitu, dikucilin, Bu. Tunggu, Ibu mau tanya kembali. Sekarang yang Cindy maksud dikucilin itu seperti apa? Ya dikucilin, Bu. Misalnya kan biasa kan, Bu, kalau kumpul-kumpul tuh kayak bahas-bahas apa, ngerumpi, ikut-ikutan ngobrol. Nah, nggak diajak. Terus pas Cindy datang kayak nggak dianggap gitu. Pernah nggak ya kira-kira, coba Cindy pikirin dulu. Pernah nggak kira-kira nih ya, Cindy misalnya berbuat sesuatu yang tidak mereka inginkan, atau Cindy pernah merasa misalnya berbuat salah nih sama teman-teman Cindy yang mungkin pernah menyinggung perasaan teman-teman Cindy. Pernah nggak Cindy merasa seperti itu? Enggak, Bu. Cindy merasa nggak pernah berbuat salah, Bu, dengan mereka. Cindy juga selalu berbuat baik sama mereka. Tapi mungkin mereka iri, Bu, atau kurang tahu juga, Bu. Iri? Ayo, maksudnya itu gimana? Coba jelasin lagi ke Ibu, maksudnya gimana itu? Ya, iri, Bu. Kan saya anak tunggal, terus saya juga serba ada gitu. Mungkin saja mereka iri, Bu. Cindy kok bisa punya pikiran seperti itu, Sin? Ya jelas, Bu. Saya kan lebih punya segalanya dari mereka. Mereka enggak. Cindy, sekarang Ibu mau tanya ke Cindy. Ya. Kalau Cindy punya sikap seperti itu, kira-kira sikap itu baik tidak buat Cindy? Maksud Ibu? Jadi gini, Cindy tadi bilang bahwa mungkin teman Cindy iri, ya. Ibu mau tanya, sikap Cindy kepada teman-teman Cindy yang seperti itu, kira-kira itu baik tidak buat Cindy? Tapi kan biasa aja, Bu. Nggak ada yang kayak gimana-gimana gitu. Coba Ibu maksud Ibu begini. Coba Cindy peragakan ya sama Ibu bagaimana cara Cindy itu minta tolong ke teman-teman Cindy. Ya seperti biasa, Bu. Kalau mau minta tolong ke orang-orang pada umumnya, ya contohnya kalau misalnya Cindy ada teman Cindy yang mau fotokopi makalah, terus Cindy bilang dengan mereka, sekalian fotokopikan saya satu ya, gitu. Terus juga kalau misalnya ada teman-teman dekat saya mau minta bawakan tas ke kelas, bawain tas saya dong, gitu. Seperti biasa, Bu. Oke, jadi gini, Cindy, Ibu mau tanya, apakah seperti itu yang kamu maksud dengan minta tolong, Sin? Tapi Cindy nggak sekedar minta tolong, Bu.
Cindy juga sering ngasih uang lelah gitu. Bahkan sering traktir mereka makan siang, jajan gitu. Oke, iya, Ibu paham, Ibu mengerti. Tapi begini, ya maksud Ibu begini, apakah minta tolong dengan atau tidak dengan menggunakan kata tolong? Coba deh Cindy pikirkan perkataan Ibu baik-baik. Ibu mau tanya ke Cindy, apakah ya kalau kita minta tolong itu tanpa menggunakan kata tolong, Sin, itu bisa dikatakan permintaan bantuan. Coba. Kita minta bantuan nih ke orang lain atau ke teman Cindy, tapi tidak menggunakan kata tolong. Menurut Cindy, apakah itu permintaan bantuan? Tapi biasanya di rumah juga saya seperti itu nggak ada yang protes, Bu. Oke, Ibu mengerti sekarang. Jadi begini, Cindy, coba deh, Cindy bayangin ya, seandainya Cindy ini dimintain bantuan sama teman Cindy, ya. Seandainya Cindy itu dimintain bantuan oleh teman Cindy atau orang lain lah, katakanlah, ya. Jadi orang lain tersebut, misalnya, ini ingin minta tolong ke Cindy. Anggap Ibu nih, Cindy anggap Ibu orang lain ya atau teman Cindy yang mau minta tolong ke Cindy. Terus orang tersebut nih ya bilang kayak gini dengan Cindy. Atau Ibu bilang gini ke Cindy. Cindy, bawain tas saya dong, Sin. Atau Cindy, ambilkan itu, Sin. Terus Ibu tanya, kira-kira kalau orang bersikap begitu dengan Cindy, Cindy mau nggak nolongnya? Tidak, Bu. Mungkin aku akan berpikir berkali-kali untuk menolongnya walaupun sahabat sendiri. Nah itu Cindy ya, itu maksud Ibu. Jadi sekarang ya seandainya pun Cindy akan menolongnya atau mau menolongnya tanpa tahu misalnya ikhlas atau tidak ya, setelah Cindy menolong, walaupun ya setelah Cindy menolongnya ya kan, terus Cindy dikasih nih berupa imbalan, Cindy dikasih uang atau Cindy nih nanti saya traktir makan, Sin. Coba apa nih yang Cindy rasakan pada saat itu, Sin? Kesal, Bu. Kayak bukan teman gitu, kayak pembantu sih lebih tepatnya kalau seperti itu. Itulah sepertinya yang dirasakan teman-teman Cindy, nak, ya. Jadi Cindy harus tahu, Cindy harus punya anggapan yang positif dulu nih terhadap sikap teman-teman Cindy yang cuek kepada Cindy. Kenapa mereka melakukan hal itu? Jadi mereka mungkin hanya ingin Cindy berubah. Jadi ingin Cindy tahu kalau selama ini mereka tidak suka dengan sikap Cindy. Ya. Jadi mereka ingin Cindy tidak lagi bersikap seperti apa yang selama ini sudah Cindy tunjukkan. Ya. Iya, Bu. Tapi kenapa mereka tidak bilang langsung ke saya, Bu, kalau kesalahan saya itu membuat mereka seperti itu? Oke, iya, Ibu mengerti sekarang. Cindy, perlu Cindy ketahui, mungkin ya, Sin. Jadi kita tidak boleh beranggapan negatif terus. Jadi kita harus punya prasangka yang positif juga. Mungkin karena mereka tuh takut mengungkapkannya ke Cindy langsung, ya. Jadi mereka mungkin merasa tidak enak nih kalau langsung dibilang ke Cindy. Terus mereka juga punya caranya sendiri dalam mengungkapkan kemarahan dan kekesalannya, ya. Mereka tuh hanya ingin melihat perubahan diri Cindy langsung, ya. Ibu rasa mereka juga ingin kalau Cindy tuh menyadari kesalahan yang sudah Cindy perbuat.
Jadi apa Bu yang sebaiknya Cindy lakukan, yang harus Cindy rubah dari sikap Cindy, Bu? Baik. Oke, sekarang begini. Ibu pikir ya, Sin, permasalahan ini bisa kita mulai dari hal-hal yang sederhana dulu. Hal yang kecil dulu, yang kadang-kadang sering kita lupakan, Sin. Jadi, mari sekarang kita belajar, ya. Mari kita belajar, Cindy belajar, termasuk Ibu pun akan belajar. Jadi setiap nanti Cindy ingin meminta bantuan, ayo kita sisipkan kata tolong pada setiap permintaan bantuan. Ya, baik, Ibu akan contohkan. Ibu akan contohkan ya, Sin. Misalkan nih, jadi Cindy ingin minta tolong untuk memfotokopikan makalah tugas Cindy di kelas itu dengan teman Cindy. Jadi Cindy anggap ini Ibu sebagai teman Cindy. Ya. Anggap Ibu teman Cindy, namanya si Ani. Oke? Nama Ibu Ani atau nama teman Cindy itu Ani. Ini anggap Ibu ada di depan Cindy nih. Selanjutnya ya, Cindy mau tadi minta tolong kalau Cindy mau minta fotokopikan karena si Ani mau fotokopi, jadi si Cindy nitip. Sekarang Ibu mau Cindy bilang seperti ini. Jadi Cindy bisa bilang seperti ini. Ani, tolong fotokopikan punya saya juga satu ya nih. Karena saya ada dipanggil, misalnya dipanggil wali kelas atau apapun alasannya. Atau memang benar-benar ingin minta tolong. Jadi Ani, saya minta tolong ya. Tolong saya titip fotokopi satu makalahnya buat saya. Bisa seperti itu ya. Nah, sini paham? Baik Bu, paham Bu. Sekarang coba Cindy peragakan. Misalnya, nih Ibu tadi adalah teman Cindy, ya, nama Ibu Ani misalnya. Terus kamu ingin Ibu ini, ya, ingin si Ani tadi membantu mengembalikan buku ke perpustakaan karena Cindy dipanggil misalnya wali kelas ke ruang guru. Terus bagaimana cara Cindy meminta bantuan pada Ibu sebagai teman Cindy tadi? Bagaimana ya Bu? Ya mungkin seperti ini Bu. Ya, coba. Saya kan tidak sempat untuk ke perpustakaan karena saya dipanggil Ibu EN ke ruang guru. Boleh tidak kamu tolong saya untuk mengembalikan buku ini ke perpustakaan juga? Sekalian kan kamu mau ke perpustakaan. Iya, itu sudah bagus sekali, Sin. Itu udah bisa. Ya, maksud Ibu itu seperti itu, Nak. Jadi, kita minta tolong atau meminta bantuan itu dengan kata yang layaknya kita minta bantuan, jadi gunakan kata tolong. Dan satu lagi, ada satu hal lagi yang penting, Sin, yang kadang-kadang juga kita tuh lupa, walaupun ini hal yang kecil mungkin, tetapi kadang-kadang kita lupa. Jadi pada saat kita minta tolong kepada teman, kepada orang lain, kepada orang tua, ya, orang tersebut tidak selalu menginginkan yang namanya imbalan itu berupa uang, Nak. Ya. Tapi dengan ucapan apa, Sin, kalau sudah ditolong? Terima kasih, Bu. Iya, dengan ucapan terima kasih yang tulus itu kadang-kadang sudah jadi imbalan yang cukup, ya, yang membuat orang lain itu merasa dihargai setelah mereka menolong gitu. Ya, baiklah Bu, Cindy paham Bu sekarang. Oke, jadi bagaimana? Ya, jadi kalau kita mau minta tolong atau minta bantuan, mau sama siapapun itu, mau itu teman atau saudara atau siapapun itu, kita harus menggunakan kata tolong. Terus selain tolong juga nadanya harus
yang baik. Kemudian kalau udah minta tolong, ucapkan terima kasih. Gitu, Bu. Bagus itu, Sin. Oke, sekarang Cindy mau kan merubah sikap Cindy? Mau, Bu, mau sekali, Bu. Ibu tanya nih, kira-kira kapan Cindy akan merubah sikap Cindy? Secepatnya, Bu. Ini bakal Cindy coba terapin di rumah terlebih dahulu, kemudian sama teman-teman. Terus Cindy juga bakal minta maaf ke teman-teman atas kesalahan Cindy kemarin. Baiklah, Ibu tunggu ya, Sin. Bagaimana perubahannya ya, Sin. Terus terakhir Ibu mau tahu nih, sekarang bagaimana perasaan Cindy setelah Cindy mengikuti konseling ini? Perasaannya lega, Bu. Akhirnya Cindy tahu ternyata teman-teman Cindy tuh nyuakin Cindy, ngucilin Cindy tuh gara-gara kesalahan Cindy sendiri. Dan harus Cindy rubah supaya nggak kehilangan teman. Iya. Atau siapapun itu nanti. Ya, bagus sekali, Sin. Ibu sangat senang sekali nih Cindy sudah mulai sudah mulai tahu apa kekurangan atau apa yang keliru pada diri kita ya, Sin ya. Iya. Jadi sekarang waktunya coba Cindy simpulkan mulai dari apa kekeliruan yang ada pada sikap Cindy, lalu nanti bagaimana cara Cindy untuk menyikapinya atau merubahnya, ya. Terus kapan kira-kira atau langkah apa yang akan Cindy lakukan untuk memperbaiki hubungan Cindy dengan teman-teman Cindy? Menurut Cindy dari kejadian tadi kita tuh harus kalau mau minta tolong tuh harus dengan yang nada yang baik, terus menyisipkan kata tolong, terus juga jangan mentang-mentang kita punya lebih, kita semena-mena, terus juga nggak semuanya bisa dibayar dengan imbalan, cukup dengan terima kasih, terus ya. Setelah itu langkah yang harus Cindy lakukan, minta maaf sih Bu untuk yang pertama ke teman-teman atas kejadian yang kemarin-kemarin. Kemudian berusaha untuk nggak ngelakuin hal-hal yang seperti itu lagi. Iya, bagus Cindy. Ibu rasa itu sudah solusi yang paling tepat, solusi yang sudah benar sekali yang harus Cindy lakukan. Ibu yakin Cindy bisa, Ibu yakin juga Cindy mampu melakukannya, ya, karena Cindy adalah anak yang baik. Mengakui kesalahan itu bukan suatu dosa, minta maaf pun bukan sesuatu yang memalukan, ya. Tetapi bagaimana caranya hubungan kita dengan teman-teman kita, dengan orang-orang sekitar kita, menjadikan hubungan yang baik itu yang luar biasa menurut Ibu. Oke, Cindy, Ibu rasa sudah sangat selesai. Apakah Cindy juga merasa sudah legahan ya? Apa yang sudah puas ya? Ya Bu, lega sekali rasanya. Iya, sekarang masih ada yang mau disampaikan? Enggak sih Bu, cuman mau minta ngucapin terima kasih ke Ibu karena sudah bantu Cindy dalam menangani masalah ini. Ya, sama-sama Cindy. Ibu juga dengan senang hati membantu Cindy. Jadi, kalau ada apa-apa, jangan segan-segan hubungi Ibu. Kalaupun nanti kita akan bertemu lagi, nanti Ibu akan atur jadwalnya. Ya, Ibu ingin melihat perubahan yang Cindy lakukan, ya. Yang Cindy lakukan, kira-kira kapan nih kita akan ketemu lagi untuk membicarakan hal tersebut?
Minggu depan boleh Bu, bisa. Boleh, Ibu juga bisa. Nanti tinggal Cindy inikan aja ya, chatkan aja ke Ibu kapan waktunya ya. Nanti akan Ibu sesuaikan dengan jadwal Ibu ya, Sin. Ya Bu, baik Bu. Jadi sekarang PR Cindy adalah memperbaiki hubungan Cindy dengan teman-teman Cindy. Selanjutnya Cindy harus melatih ya, harus bersikap baik. Bagaimana caranya bersikap dengan orang lain tanpa menyakiti dan menyinggung perasaan-perasaan orang lain. Bisa ya, Sin? Ya Bu, Cindy bakal berusaha ngelakuin itu. Ya, baik. Terima kasih, Cindy. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini mendatangkan manfaat yang baik. Semoga masalah Cindy juga cepat terselesaikan. Berhubung waktunya juga sudah siang, Cindy juga harus istirahat atau melanjutkan belajar. Jadi Bu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan dan selamat beristirahat. Iya Bu, terima kasih juga Bu. Terima Sama-sama. kasih banyak. Sama-sama, Sin. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.